Saya kurang kampung dari mana, Pak? Saya tuh sangat dari kampung, jujur ya. Tidak ada sinyal internet sampai 3 bulan yang lalu. Bayangkan, mana, Pak? Saya di Separi 4 kalau nama desanya. Ya. Berapa jam kalau dari sini? Dari sini 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Orang Separi, mana suaranya? Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian purnama, akhirnya kita kembali ke episode yang terbaru kita. Ini episode 23 kayaknya ya. Kalau enggak 23, 24, tapi kayaknya 23. Telah hadir di tengah-tengah kita suri teladan yang baik. Iya. Ya, hadir tengah-tengah kita Ustadz Ibrahim. Jangan Ustaz, berat bagi saya. Masya Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Pak Adi kabarnya? Baik, Pak. Saya merasa terhormat sekali di sini, Ya, Pak. ya, Masya ya, ya. Allah. Jadi apa ya? Saya itu pengen undang Pak Ibrahim ini sudah lama sekali sebenarnya. Bapak masuk di UMKT tahun April Pak, 2019. Ya. Kita itu mungkin sekitar Februari atau Maret tahun ini saya mengundang Pak Ibrahim, cuman kayaknya sibuk banget Pak Ibrahim ini ya. Sibuk, nggak ada kerjaan. Untuk disclaimer dulu ya, Pak Ibrahim ini salah satu orang Tenggarong bahasanya ya. Tenggarong seberang. Putra daerah. Putra daerah. Oke, salah satu putra daerah yang S2-nya di Monash University ya. Kalau tahu Monash University itu di Jakarta, Patung Monas. Ya, sampingnya itu. Sampingnya. Pak. Sampingnya. Iya, Monash University Australia. Australia. Di umur berapa Pak waktu itu berangkat? Saya berangkat di tahun 2016, berarti umur 26. Ya. Wais, 26 di Australia. Alhamdulillah ke sana, Pak. Apa yang pertama kali bikin kaget ketika shock culture-nya ya? Iya. Ketika datang pertama kali. Itu pertama kali kan? Sebelumnya Pertama belum kali. pernah kemanapun. Belum pernah kemanapun. Ya pernah ke Jawa. Iya, Tapi Jawa nggak ini. terhitung nggak? Luar negeri? Luar negeri belum pernah. Itu pertama kali. Itu nggak nyasar apa di bandara atau di sana waktu itu? Enggak, Pak. Cuma soalnya kalau dari Monash University itu, Pak, kita di bandara dijemput sampai ke tempat. Sampai sana, tempat ya. Apa shock culture pertama di sana itu apa? Mungkin masalah yang paling berbeda adalah cuaca, Pak ya. Karena saya pertama datang tuh di intake-nya winter sehingga agak Musim cukup dingin dingin. Ya, sangat dingin di Melbourne, sangat dingin. Walaupun tidak seperti di Eropa, Pak ya. Salju di mana-mana tidak, tapi lebih gloomy. Di Melbourne tuh gloomy. Jadi hujan saja. That's weird. Agak-agak muram-muram gitu. Iya, kayak sendu gitu, Pak ya. Ya itu yang paling shock ya. Tapi ya kita sudah persiapan karena memang saya sebelumnya kontak-kontak teman yang ada di sana. Jadi persiapan apa saja baik itu baju, makanan ataupun vitamin yang harus saya persiapkan. Jadi udah disiapin, Pak. Saking antusiasnya, Pak, sebetulnya saya waktu itu Lebaran saya masih ingat. Sebetulnya mau masuk kuliah itu 3 minggu lagi, tapi karena antusias jadi saya bahkan sehari sebelum Lebaran sudah ke sana. Padahal belum waktunya ke sana, tapi memang sudah boleh ke sana. Udah boleh ya? Boleh ke sana. Dan langsung berangkat ke sana. Langsung berangkat ke sana. Oke. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, silahkan kenalkan diri dulu Pak. Apa ini yang dikenalkan? Biodata, terus sekarang ngajar di mana, motonya apa, terus mimpinya jadi apa, sembarang aja Pak. Oke, teman-teman MK Talk. Nama saya Ibrahim, saya diamanahi di sini sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya dari Tenggarong seberang, ya. Kemudian my dream, mimpi saya of course ya masih di dunia pendidikan. Saya ingin punya gelar-gelar yang lebih tinggi dari saat ini karena saya masih master. Saya ingin PhD dan amin mudah-mudahan sampai ke yang paling kalau tinggi. Sudah kebuka pintunya pasti Amin. ada jalan lah ya. Kemudian apa lagi Pak tadi? Sudah berkeluarga? Sudah alhamdulillah ya. Jadi Tapi tinggal di Samarinda. Tinggal di Samarinda. Ya itu Pak, saya kuliah dapat 2 ijazah yaitu istri dah sama ini. Sambil lihat-lihat aja waktu kuliah. Ketemunya di sana. Ketemu ada keberangkatan sih Pak. Cuma saya sudah langsung satu kuliah di sana, satu kampus, kebetulan satu jurusan. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi istri sekarang kegiatannya? Di rumah masih di rumah. ya.
lagi fokus di rumah. Oke, Oke, luar biasa Pak Ibrahim. Jadi memang salah satu dosen muda yang berprestasi kita punya ini adalah Pak Ibrahim ya. S2 jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Iya. Di Australia, orang putra daerah asli, Pak ya. Iya. Tidak ada ya kecil gedenya di Di Tegalau sini. seberang. Iya. Saya lahir besar di sini. Kuliah saja baru keluar Ke Jawa. dari ke Jawa. Oke, bisa cerita dong Pak, awalnya bisa punya kesempatan yang awalnya mimpi, mungkin ya kalau saya sendiri juga masih kayaknya berat deh kalau saya itu. Nah, Bapak itu bagaimana bisa sampai punya kesempatan dan akhirnya berani bisa kuliah dapat beasiswa di Australia? Panjang Mas ya kalau misalnya cerita. Dari kampung ibaratnya ya, Bisa kampung, 5 episode 5 gimana ini? episode ya. Dari kampung yang tidak ada sinyal, yang baru ada sinyal 3 bulan ini. Tapi saya punya mimpi waktu itu. Awalnya seperti ini, sebenarnya tidak sengaja. Ada 2 teman dari Jawa dan kita merasa inferior pada waktu itu. Emang kemampuan mereka jauh di atas kita. Bukan Insecure masalah ya insecure. Bukan masalah kecerdasan. Mungkin mereka fasilitas lebih ada di Jawa kan, lebih mumpuni. Terus dari situ saya mimpi kalau nanti kuliah pengennya ke Jawa. Ya, pokoknya apapun itu saya kuliah di Jawa. Kemudian setelah saya kuliah di Jawa, mimpi itu berubah lagi, berkembang. Oh gitu. Saya pengen master, tapi master di Eropa waktu itu, walaupun sudah beberapa kali mencoba dan gagal. Akhirnya ada kesempatan beasiswa, tapi keterima di Australia. Jadi bukan sekali coba langsung berhasil Pak ya? Nggak ada itu Pak. Oh nggak ada? Nggak ada. Ya kalau ada mungkin beruntung ya. Nggak ada ya? Ya ada mungkin tapi orang beruntung, tapi pada Iya. dasarnya kita butuh proses Pak ya, proses. Benar-benar. Kita berusaha awal gagal, kita lihat apa kekurangan kita, apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. And you did that? I did a lot. I prepared a lot. How many times you got failed? Like 3 times. 3 times. Yes. Kok bisa sudah menyerah, sudah gagal, Iya. terus masih mau nyoba lagi tuh kenapa? Karena mimpi Pak, mimpi pengen banget kuliah di luar negeri. Karena saya ambil jurusan bahasa Inggris, terus melihat teman-teman saya juga sudah ke luar negeri. Dan ya sama saja sebetulnya dalam negeri cuma exposure bahasa Inggrisnya lebih. Beda ya? Karena saya menginginkan bahasa Inggris saya jauh. Kuliah S1-nya di mana? Saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Wih, memang tuh kampus Muhammadiyah itu memang bagus-bagus Pak ya? Sangat Pak, Iya, jadi- sangat kita lihat di Jawa itu, wah besar-besar Luar biasa sekali. ya? Benar. Apalagi kalau sekarang tuh ada di Kalimantan Timur tuh ya, Insya Allah. kampus Muhammadiyah ya. Ini kelihatan akan besar ini. Pak. Iya. Jadi Prospeknya. nggak usah jauh-jauh lagi ke Jawa. Bener. Di sini sudah ada ya, Sudah ada dan keren sekali. Sekarang salah satunya ini living proof, bukti hidupnya nih ya, ada Pak Ibrahim gitu ya. Oke, akhirnya bagaimana ceritanya itu Pak setelah gagal 3 kali? Gagal 3 kali, saya waktu itu kemudian kerja di language center di UMM ya, ngajar bahasa Inggris, dan sembari saya bekerja, sembari saya terus apply persiapan ya. Saya juga apply pengen beberapa beasiswa, tapi yang diterima di LPDP. LPDP, lembaga pengelola. Susah nggak Pak tes LPDP itu Pak? Apa aja Relatif, relatif Pak ya. Tes berubah Pak zaman saya dan zaman sekarang. Oh beda ya? Beda, sudah beda. Kalau zaman saya itu masih tes administrasi, kita mengirimkan data-data ataupun persyaratan yang diperlukan. Kemudian ada LGD ya, Leaderless Group Discussions. Kita discuss, kita di situ. Kemudian ada juga interview seperti itu, dan kemudian nanti ada sekarang apa keputusan. bedanya? Kalau sekarang ada tes TPA juga, kemudian ada on the spot writing. Nah itu tambahannya dulu nggak ada ya? dulu nggak ada. Dan berarti sekarang lebih sulit Yes, gitu ya? it's challenging ya. Challenging benar. But it's possible. Ya. Ya itu yang paling saya dengar adalah possible ya. Possible, Yang penting bukan mimpi kita yang kita rendahkan, tapi usaha kita yang kita naikkan. Oke. Saya seperti itu. Bagus nih. Bukan mimpinya kita turunkan ya. Iya, tapi usaha kita yang kita Usaha, naikkan. effort kita yang harus lebih Iya. di-up-kan lagi gitu. Seperti ya. itu. Luar biasa Pak Ibrahim. Jadi memang ya orang lain melihatnya ya Pak Ibrahim, luar biasa bisa lulus dari Australia dapat LPDP. Iya. Padahal Bapak jatuh bangun dulu. Jatuh bangun. Orang itu kan biasa melihat akhirnya. Iya, dia lihat enaknya aja, iya. Pak. Iya, kalau dia mah pasti, kalau dia mah nggak tahu usahanya seperti apa ya. Usaha bahasa, IELTS ya, kemudian ambil kursus sana sini, praktek dengan teman. Nah, itu teman itu sangat juga mendukung ya. Teman yang benar-benar komitmen untuk berjuang bareng. Jadi Bapak betul-betul mempersiapkan itu ya. Iya, mempersiapkan itu. Jadi it's okay, gagal sekali, tapi kan Coba lagi. coba lagi. Yang penting kalian mimpi itu tidak Hilang. dibuang atau dihilang.
Usaha kita yang harus Dari lulus S1 sampai dapat kesempatan berangkat berapa lama? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Ya, saya ngajar dulu 1,5 tahun itu kemudian langsung berangkat. Berarti asumsinya persiapan sekaligus. Iya, persiapan sekaligus. Oke. Luar biasa Pak Ibrahim ya. Dan sekarang mengajar dosen bahasa Inggris. Iya, dosen bahasa Inggris. Dan sebagai direktur Ya, sebagai direktur sekolah internasional. sekolah internasional, luar biasa ya. Jadi di UMKT itu ada sekolah internasional. Ada sekolah internasional, Pak. Bisa dijelaskan sedikit itu Nah, ngapain aja, Pak? sekolah internasional ini salah satu unit di UMKT, yaitu ada 3 jurusan yang ditawarkan, yaitu manajemen internasional, kemudian IT internasional, dan Kesmas ya saat ini internasional. Nah, mahasiswa di sini selain dia mendapatkan konten keilmuan mereka jadi gembleng bahasa Inggris ya, setiap harinya dia mendapatkan kursus bahasa Inggris, karena pada hakikatnya lulusan kita harapkan paling tidak punya pengalaman internasional atau international exposure ya. Benar-benar. Misalnya ada double degree ya, kita misalnya kuliah di UMKT tapi punya ijazah 2, kita sedang bersama dengan Kyungdong University di Korea. Juga Korea ada ya? Korea ya, pasti Opa-opa. banyak sekali opa-opa ya. Dan kita sudah pernah ngirim mahasiswa. Iya, sudah pernah ngirim mahasiswa kemarin 1 semester di sana Korea, dan rencananya semester depan juga akan mengirim. Ada lagi ya? Ada lagi karena sekarang masih di hold karena masih pandemi. Oke. Dan juga ke Taiwan, student exchange ya, seperti itu ada study tour. Sehingga kita nanti lulusan kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan internasional yang ada di Kalimantan Timur paling tidak, seperti itu. Itu tuh yang nggak pernah ini ya. Terekspos ya. Kalau mau pastinya ada perusahaan luar negeri di Banyak Kalimantan sekali, Timur ya. banyak sekali. Daripada orang lain yang ngisi. Iya, lebih baik orang kita. Putra daerah. Ya, kita siapkan mereka, kita siapkan kader-kader kita, maksudnya dengan bahasa Inggris, dengan kemampuan skill mereka supaya mereka qualify atau bisa bersaing dengan yang lain. Sampai segitunya UMKT mikirkan. Luar biasa emang UMKT ini ya. Outputnya itu Pak ya. Makanya itu. Karena nggak pernah terpikir, saya juga secara pribadi anggaplah sebagai warga Samarinda gitu. Iya. Kalau sudah lihat perusahaan-perusahaan luar negeri, Iya. cuma bisa Natap saja. Iya, benar. Dinikmati yang lain kan dinikmati dari daerah-daerah lain. Nah, itu yang apa ya? PR ya. PR kita. Ya kita siapkan mereka untuk ya bisa mengisi ya. Nah, itu supaya UMKT jauh lebih maju. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, Pak. Sepenting apa sih Pak kita harus punya exposure luar negeri berdasarkan pengalaman yang Bapak sudah alami? Penting nggak sih kita untuk tahu exposure luar negeri? Kalau menurut saya sangat penting ya Pak Ade ya. Karena ketika kita keluar negeri kita akan bertemu berbagai orang dari belahan dunia. Dan di situ akan menajamkan daya pikir kita supaya kita juga menjadi orang yang open minded. Ya. Bapak rasakan itu? Sangat saya rasakan. Baik segi agama, baik segi pendidikan ya. Kalau misalnya kita contoh kalau dalam kasih contoh dong Pak. Yang menarik Iya, yang menarik. Kalau di sana misalnya kalau kita dalam pendidikan ya, kalau saya dalam tugas ya, kalau exposure dalam luar negeri, kita akan melihat gaya tulisan orang-orang, gaya berpikir setiap orang dari negara. Biasanya tidak semua orang dari Asia itu apa ya kita bilang kemana-mana gaya berpikirnya. Misalnya dalam membuat satu paragraf misalnya dalam sebuah tulisan, kita tuh mau intinya apa, tapi kemana-mana dulu, kemana-mana dulu baru kemudian langsung ke intinya di akhir sedikit. Beating around the bush. Yes. Muter-muter kemana-mana. Kemana-mana. Nah itu terlihat ketika dalam kehidupan sehari-hari Pak Ade. Jadi memang refleksi kehidupan. Refleksi ya seperti itu. Kalau misalnya orang Asia kan seperti itu karena di Indonesia misalnya di Indonesia ya. Kalau kita mau berhutang, kita nggak langsung bilang hutang, pasti kemana, mana. Kemudian akhirnya punya ada ini nggak? apalagi Ada 50.000 tidak ada 50 nggak nih belum ini. Nah seperti itu. Itu juga terrefleks dalam gaya tulisan kita, ya seperti itu. Sampai begitu Pak ya? Begitu, tapi apa ya? Sehingga kita kalau misalnya ada group discussion itu enak. Kita jadi bertukar pikiran dengan mereka ataupun budaya mereka, bahasa mereka, tapi otomatis karena kita di English speaking countries, bahasa Inggris kita meningkat. Seperti itu. Oh, suka nggak suka pasti otomatis ya? Otomatis. Tapi pertama emang agak susah Pak Ade karena orang Indonesia exposure-nya lebih banyak ke American English. Di Australia. Australia British tapi beda Aussie. juga, Aussie. Ya bilang Aussie tapi lebih kalau menurut saya lebih kayak di hidung bahasa Inggrisnya susah. Iya, ini kelihatan suara Pak Ibrahim juga lebih ke situ sih memang. Anda ya Memang pokoknya masih bawaan orang Oke, biasa gitu. kebawaan aksen Jawa, aksen Bugis kan, aksen apalagi Banjar. Bapak kebawaan aksen ini. Aussie. Waduh, enak banget itu dia. aksen Samarinda ya, Pak. Dan seperti itu. Saya pernah dimarahi karena emang
saya merasa saya bisa lah bahasa Inggris karena saya sudah lolos ya. Pede lah ya. Ya pede ya, tapi ternyata di lapangan berbeda ya bahasa Inggris yang sehari-hari mereka. Masa, Pak? Ya maksudnya aksen terutama Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak terlalu mengerti. Masih missing juga kadang. Masih missing. Cuma sudah misalnya semester kedua sudah mulai biasa, Oke. mulai biasa. Jadi Adaptasi itu seperti pasti otomatis adaptasi sosial sendiri ya. iya. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Tapi ya bagaimana kalau seandainya saya berpikir begini Pak, ya saya ini orang kampung lah gitu, nggak mungkin bisa kuliah di luar negeri, insecure banget lah pokoknya. Jangan seperti itu Pak ya. Kita sering sekali. What are you gonna say to people like that? Kita selalu insecure masalah misalnya body kita, Iya. asal daerah kita, Benar. income kita. Kita insecure padahal kita makan sama. Kalau saya selalu seperti itu. Tuhan menciptakan kita sama. Kita makan nasi, kita apa? Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Saya seperti itu waktu itu, Pak. Kecuali orang makan batu ya. Nah, kecuali orang misalnya Samarinda makan apa sendiri, orang Tenggarong makan apa sendiri kok beda? Emang masuknya beda. Tapi seperti itu saya bilang kita sama saja, yang beda adalah usaha kita, Benar. niat kita, tekad kita. Saya kurang kampung dari mana Pak? Saya saya itu sangat dari kampung, jujur ya. Tidak ada sinyal internet sampai 3 bulan yang lalu. Bayangkan. Dari mana, Pak? Saya di Separi 4 kalau nama Separi desanya. 4. Ya. Berapa jam kalau dari sini? Dari sini 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ya. Orang Separi mana suaranya? Eh, Bisa ya ternyata ya? Bisa Pak. Saya masih ingat ketika saya persiapan beasiswa waktu itu masih masalah pengurusan visa. Saya harus naik ke hutan dulu ke gunung karena di situ internetnya hanya di bagian perusahaan batu bara. Serius, Pak? Iya. Jadi saya bawa laptop di atas gunung, di bawahnya itu perusahaan hanya untuk mengisi dokumen-dokumen yang belum lengkap. Dan saya di pinggir jalan. Kayak di film-film aja. Ya apa ya? Tapi menurut saya- beneran, Pak? Beneran seperti itu. Sebelum itu sebelum berangkat ke Australia. Saya sudah dari Malang balik ke sana karena di rumah nggak ada internet, jadi saya harus ke gunung waktu itu. Gunung itu karena internetnya nebeng sama perusahaan. Oke. Seperti ada itu. ada orang-orang yang mocking nggak? Ya mereka menganggap aneh. Underestimate. Udahlah kamu tuh apa sih? Oh, Orang kalau- kamu nggak usah tinggi-tinggi lah, gaya banget kamu, ya, gitu kan biasa. Ada nggak sih? Atau negatif komen lah, ada nggak? Ya pastinya ada, tapi saya nggak berpikir seperti itu Pak. Karena yang niat saya adalah saya ingin membanggakan orang tua, itu aja. Saya ingin orang tua bapak saya misalnya anaknya bisa keluar negeri itu kan ya As simple as that ya? as simple as that. Karena ketika saya keluar negeri bapak saya itu sudah Bangga. mengumumkan kemana-mana di daerah situ ya seperti itu. Saya hanya sesimpel itu Pak. Ingin membahagiakan orang tua. Motivasinya itu Pak ya? Motivasi saya. Oke, luar biasa. Terus setelah Bapak di Australia, yang Bapak temukan ternyata sama nggak sih Pak orang kita sama mereka di sana? Apa yang membedakan kita sama orang-orang di luar sana? Waktu saya di Australia otomatis pola pikir Pak ya. Beda banget, Pak? Beda banget ya, mereka lebih ke misalnya strike forward ya. Langsung. Ya. Kalau misalnya di sini sopan ya kita nggak boleh nyinggung, nggak boleh apa seperti itu. Ada Pak. Kalau di sana? Enggak ya. Kalau di sana enggak. Contoh. Bahkan di kelas itu Pak. Di kelas misalnya kita kalau misalnya ada Asia, ada bule atau kulit putih, maka kelihatan yang sering ngomong adalah kulit putih. Bukan karena ya emang pasti bahasa Inggris ya, tapi padahal idenya sama. Padahal kalau kita tapi kita adalah malu-malu. Kita sungkan. Padahal ke bawah sampai di kelas, Pak? ke bawah. Gak cuma dari Indonesia aja ya. Asia kebanyakan emang lebih pendiam ya. Asia untungnya misalnya dari Indonesia, Cina, Jepang seperti itu. Kita malu-malu. Menghargai seperti itu guru, maksudnya nanti dulu lah yang lain dulu. Tapi kalau orang sana tuh ngomong aja. Iya hajar. Duduk yang nggak anu di meja di apa seperti itu ya. Cuek sekali pakaian apalagi kalau summer Pak ya. Kalau summer panas, nah itu mereka makin nggak jelas seperti itu. Jadi kalau bisa, nah itu mereka secara apa yang Bapak lakukan? Istighfar banyak-banyak ya atau rezeki? kalau sekali rezeki Pak ya. Ya seperti itu keadaannya Pak. Karena mereka biasa di taman-taman atau apa. Nah seperti itu. Terutama pola pikir dan mereka misalnya walaupun sudah sekelas apa mereka nggak mau dipanggil title-nya. Langsung aja nama. Misalnya Pak Ade, Prof saya nggak Prof Ade, Mr. Ade itu aja. Saya mau konsultasi ini. Kalau di sana gelar nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu mereka. Kenapa Pak kira-kira? Ya mereka Kan nggak kayak tahu. kebalikannya orang Indonesia banget ya. Mereka kerja saja. Indonesia itu kan kalau pulang haji tuh, Weh, Pak Haji. iya kan? Bu Haji. Bu Haji. Iya kan? Kalau kita nggak sebut hajinya itu selesai kiamat.
Karena mereka ya apa ya, nggak peduli mungkin Nggak ya. peduli, Ya Pak. sebetulnya itu penting, cuma ya nggak peduli orang. Yang penting Kita mereka nggak ngejudge bekerja. juga sih. Kita nggak menjudge. Orang yang mau tetap dipakaikan gelarnya nggak Ya, nggak apa-apa. Cuman titik berat orang di sana tuh nggak Terlalu seperti itu. peduli sama gelar. Iya, Manggil nama langsung. that's okay. Oke. That's totally okay. Even though tua banget daripada kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa, it's okay. Kalau di sini udah dipenggal kita. Saya masih ingat saya dulu kan suka foto-foto ya, walaupun nggak bisa. Dosen saya tuh, saya dengan bertiga teman-teman dari Makassar itu ada satu dosen ngajak foto-foto. Dia bilang aja kita nggak prof atau doktor, nggak bilang aja. Dosen saya tuh rakib. Kita bilang rakib, let's go for hunting pictures for example, like that. Nah, Dia mau. ya biasa dia ngomong seperti itu, ngobrol biasa. Jadi kayak teman gitu ya. Kayak teman dekat ya, kita di kelas profesional, di luar kita ya jalan juga, kita sesuai dengan hobi kita seperti itu. Oke, Pak. Apa nih, Pak? Setelah 2 years ya? Iya, Sana. 2 years. Sekolah di sana, dapat jodoh dari sana ceritanya, Alhamdulillah. dapat histori semua dari sana. Apa yang bisa diceritakan ke kawan-kawan penonton UMK Talks ini? Value-value apa yang bisa di-share ke kita nih? Tentunya kan Bapak ke sana pulang nggak mungkin bawa tangan kosong. Iya. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa di-share ke kita. Pak, silakan. Eh, Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih, Pak. bagi saya adalah yang pertama pasti tidak minder ya. Jangan minder, Iya, Pak. jangan minder, jangan feeling insecure ya dengan kondisi kita, walaupun kita dari mana. Yang berbeda tadi yang di awal saya bilang adalah usaha kita dinaikkan ya. Kalau misalnya saya waktu itu di Tenggarong nggak ada, cari tempat lain misalnya kursusan atau cari teman-teman yang bisa mendukung kita untuk komunitas yang sesuai dengan mimpi kita seperti itu. Yang kedua, penggunaan teknologi. Ya ini sangat UMKT sekali ya. Iya. UMKT. Jadi kita COVID ini di sisi lain saya positif, Pak. Kenapa? Apa, blessing in disguise. Yes, ya? blessing in disguise ya. Kita nggak reaktif, kita harusnya proaktif. Karena teknologi menjadi apa ya? COVID ini mempercepat kita menggunakan teknologi. Benar. Kalau di sana, Pak, di Australia, semua dengan HP Bapak itu sudah terhubung. Bahkan kita misalnya mau cari bis atau apa itu perjalanannya sudah dihitung, Pak, dan selalu on time. Seperti itu. Jadi jangan bilang kuliah di kelas saja. Kalau di luar negeri itu udah duluan mereka mengadakan misalnya di sana Moodle ya. Kita di sini ada open learning. Oke. Sudah ada open learning, itu sudah sama, kita sudah hampir menyamai mereka karena ada COVID ya. Penggunaan teknologi itu sangat tinggi sekali ya. Kalau misalnya teman-teman merasa useless if learning through technology because we can find it by ourselves ya, kita bisa cari sendiri di Google. No, guru itu sebagai fasilitator kita, guidance. Google nggak bisa menggantikan Google. Nggak bisa ya, menurut pendapat saya nggak bisa ya. Walaupun sebagaimana canggih sudah ada di internet, tapi tetap harus ada guidance ya. Guidance orang yang dahulu berpengalaman ya, dahulu sudah melewati rintangan-rintangan yang akan kita lewati Untuk seperti membimbing itu. Iya, Karena kalau nggak ada guidance, jadi kemana-mana. Iya kan, Pak? Iya, sangat kemana. Coba kita lihat kalau teman-teman misalnya sehari berapa jam lihat HP dan berapa jam lihat sosial media dan berapa jam komen hanya atau melihat sosial media. Dan seperti itu kita harus ada kontrol diri kita, terutama guru dengan memberikan tugas, memberikan pengarahan di open learning sehingga pembelajaran kita terarah. Itu yang sudah dilakukan di Australia dan mungkin sudah diimplementasikan di UMKT. Luar biasa sekali UMKT ini dengan open learning ya. Pak, promosi itu tugas saya. Oh, sorry, maaf, Ini saya lebih. Pak Ibrahim yang ngambil ini. Nanti humas UMKT bisa berubah. Anda. Saya cuma tadi sama ibaratnya sudah Masya Allah UMKT. Sekarang saya merasa terancam dengan hadirnya Pak Ibrahim. Anda. Oke, Pak. Dikat. Enggak harus masuk ya gitu. Satu lagi, Pak. Iya, Pak. Saya punya teman Iya. dulu, teman seperjuangan kuliah gitu ya. Dia bilang mungkin sama dengan konteksnya saat ini ya. Kesimpulannya begini, bahwa dia bilang sekarang kan kuliah online. Iya. Kalau dulu tuh sempat nggak masuk berapa kali, jadi dikasih tugas mandiri gitu. Iya. Gitu. Anggaplah dengan konteks online saat ini, dia tuh sampai nggak mau ikut ujian karena terlalu idealis, bilang bahwa buat apa buat misalnya kuliah online ya. Iya. Buat apa saya ikut ujian kalau kuliah online, kuliahnya juga online, nggak ketemu dosen, nggak ketemu apa. Jadi dia tuh maunya tetap face to face, ketemu gitu. Terus dia mikirnya kayak gitu tuh. Jadi akhirnya dia nggak ikut ujian, nggak ngerjakan tugas dengan idealismenya itu. What do you say?
kita masing-masing Pak ya. Tapi kalau menurut pendapat saya ya, itu berarti kita tidak menerima perubahan zaman Pak. Zaman itu akan selalu berubah. Coba kita misalnya di luar negeri itu seperti itu Pak ya. Waktu saya di Australia ataupun saya di Eropa, semua sudah integrated into technology. Jadi nggak langsung ketemu gitu. Nggak harus. Kadang-kadang kalau misalnya Bapak nggak mau kuliah sudah ada recording. Tinggal lihat saja. Itu sama dengan Anda Nonton. Bisa juga. Jadi nggak harus datang ke kampus seperti itu. Ini logikanya seperti ini Pak ya, yang terjadi. Itu merugikan diri sendiri. Kita lakukan seperti Gojek ya. Itu kan kalau orang yang ojek manual, kalau tetap kekeh dengan manual dia akan tergeser. Iya, habis. Begitu juga dengan kalau kita tidak mau mendekatkan diri dengan teknologi, ya kita nggak bilang teknologi semuanya positif, tapi kita sudah melihat kondisi perubahan zaman. Betul. Coba kita bayangkan kalau nggak ada teknologi, apakah ada webinar gratis yang kita sumber-sumber internasional? Dulu susah sekali. Mahal untuk dapat ilmu. Tapi sekarang we can use it, like we can get the benefit from the technology. Betul. Di rumah kalian bayangkan kalian belajar bahasa Inggris, semua sudah ada di situ juga membantu kalian. That's totally menurut saya. Kalau bisa kita nggak usah reaktif, tapi kita proaktif. Apa yang bisa kita manfaatkan? Jadi tidak usah mengeluh dengan keadaan. Nggak usah mengeluh. Kita harus gimana keadaan Siapa itu juga yang manis. mau corona kan? Siapa juga yang mau corona ya? Ya. Justru corona ini membantu kita untuk dengan penggunaan teknologi seperti itu. Tinggal kita bagaimana pintar-pintar kita untuk menggunakan menyaring. teknologi. Iya, kita tidak bilang teknologi itu sempurna, tidak. Ya banyak yang mengkritisi penggunaan teknologi karena banyak juga debatable. Tapi gimana kita selaku individual memanfaatkan itu? Kita sendiri yang bisa menyaring, ya. Kalau harus lambat laun selalu konvensional penting, tapi kan nggak selalu seperti itu. Benar. Zaman terus berubah seperti Saya itu. termasuk orang yang percaya saat ini tuh zaman dimana siapa yang duluan, siapa yang cepat, itu yang dapat panggung. Gitu. Jadi kalau kita malah menarik diri dengan kondisi saat ini, yang terkorbankan ya. Jadi kita sendiri rugi, ya. Benar. Kita harus mencari cara gimana bisa kita bukan mengalah dengan keadaan, tapi kita memanfaatkan keadaan. Ya seperti itu mungkin. Ibrahim Teguh. Udah. Tahu. Baik Pak Ibrahim, pengen cerita lama ini cuman karena waktu ini ya. Iya, benar-benar Pak. Menarik ini. Nanti kita bikin episode selanjutnya tapi versi bahasa Inggris. Berat. Boleh ya? It's getting hotter ya. Makin panas ini Pak. It's getting hotter ya. Gitu. Kayaknya menarik ya. Insyaallah. Bisa nanti kita coba ya. Insyaallah. Di luar dari topik apapun. Insyaallah. So we're gonna talk anything. It's about our religion. It's about our social life. Yes. It's about our education and anything ya. Kita akan coba nanti pakai bahasa Inggris sama Pak Ibrahim ya. Karena bisa sekaligus belajar lah sama Pak Ibrahim. I'm still learning. Begini memang orang cerdas itu nggak mau dibilang cerdas ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ibrahim. Terima kasih banyak Mas Ade, kehormatan saya di sini Pak Ade. Saya lebih bangga ini bisa MC handle Sekaltim ini ya. Bahaya memang Pak Ibrahim, tugas saya diambil semua. Udah, ini saya merasa bangga ini MC handle di Kaltim ya. Mata Najwa versi pria ya. Mata sipit. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih banyak. Sehat selalu. Kita jumpa sampai episode selanjutnya. Makasih banyak Mas Ade.